Oke, selamat pagi. Halo Gensut, kembali lagi bersama saya, Uca Mandala Rasati. Dan pada kesempatan ini kita sedang berada di kabar Unsut, yaitu bertemakan edisi bincang-bincang mengenai IISMA Evo, ya. Program pertukaran mahasiswa vokasi D3 dan D4 ke universitas atau lembaga di luar negeri. Nah, kali ini dari Aero Unsut bertemakan Prime Yourself to become IISMA Evo Awardees 2020. Dan saat ini saya ditemani dengan bintang tamu Dr. Poppy Dian Indra Kusuma SE, MSI AKCA. Ibu, halo, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Iya. Selamat pagi, Gensut. Mudah-mudahan semuanya sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Dan kemudian Bu Poppy ini adalah selaku Deputy Director for Student and Staff Mobility of Aero Unsut, sekaligus sebagai PIC dari IISMA Evo dari 2022. Iya kan Bu ya. Bu Tuh. Poppy, kali ini nih kan kita membahas tentang IISMA Evo. Iya. Nah, sebelumnya kita juga ada beberapa event yang sudah dilakukan ya Bu ya. Iya, betul. Jadi ini itu adalah program yang identik dengan ISMA ya. Kita sudah sangat familiar ya. Kita sudah masuk tahun kedua kalau ISMA. Tetapi bedanya adalah kalau ISMA itu diperuntukkan untuk anak S1. Nah, program ISMA Evo atau dulu itu sebenarnya waktu launch, bukan launch ya, waktu pertama kali dikabarkan bakal ada program ISMA untuk D3 itu dulu namanya IVOSMA sebenarnya. Tapi kemudian setelah launch diganti ISMA Evo, edisi vokasi. Jadi ini untuk mahasiswa D3 dan D4 atau sarjana terapan. Programnya identik sebenarnya sama. Gitu. Yang membedakan hanya dari Bedanya ada dua ya, at least ada dua. Yang pertama adalah tadi partisipannya ya, partisipan beda. Yang satu untuk S1, yang satunya untuk D3 dan D4. Yang kedua adalah programnya. Kalau ISMA itu kan programnya satu, ya kan, class base. Jadi class based learning. Mereka pergi ke host university atau perguruan tinggi luar negeri, mereka masuk kelas belajar gitu. Kalau IVOSMA lebih variatif. Kenapa? Karena kalau ini diperuntukkan untuk mahasiswa D3, di mana lulusan D3 itu kan dipersiapkan untuk siap kerja. Jadi nanti programnya ada 3 yang bisa dipilih. Tiga-tiganya menarik. Ya, nanti tergantung passionnya di mana gitu. Yang pertama itu programnya namanya Industrial Experience Program. Jadi program pengalaman industri ya, di industri. Jadi nanti kalau Gensut memilih ini program pertama ini, nanti kalau keluar negeri itu nanti langsung ditempatkan di perusahaan atau lembaga atau industri yang menjadi partner dari Kemdikbud. Jadi langsung dia akan dapat exposure tentang gimana sih bekerja di real work itu seperti apa gitu. Kemudian yang program kedua itu yang class base, sama kayak ISMA. Bedanya adalah nanti yang mengejar sebagian adalah praktisi. Jadi tetap sih walaupun nanti pilih class base, tetap pasti dapat exposure tentang industri juga. Gitu. Jadi nanti mereka datangnya ke universitas, masuk ke kampus. Kalau yang pertama tadi masuknya ke perusahaan ya, atau ke lembaga. Nah, yang ketiga ini yang kalau pengen dapat dua-duanya, pilih yang ketiga. Ini yang blended. Blended itu artinya nanti di sana mereka akan ditempatkan di suatu universitas. Mereka akan belajar dengan praktisi juga, dengan dosen juga. Tetapi nanti ada waktu-waktu tertentu mereka melakukan visit company visit. Jadi duanya dapat gitu. Durasinya berapa lama ya Bu? Sama semuanya satu semester. Satu semester hanya Sekitar? saja kalau yang blended itu nanti pengalaman industrialnya itu hanya short term. Berarti 3 bulan gitu. Enggak 3 bulan dia lebih shorter dibandingkan kelasnya agak panjang. Nanti company visitnya agak pendek. Nah, satu semester sama dengan di Indonesia sih sebenarnya, nggak fully 6 months kan, kita kan gitu kan ya,
kurang lebih berapa sih, 3-4 bulan ya. Hmm. Biasanya kalau pengalaman ISMA kemarin berangkat September itu kemudian Desember udah pada pulang. Nah, ini Bu, ada satu hal yang mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman vokasi. Setahu kita kan vokasi pendidikannya kan itu full, jadwal paket pelajarannya kan padat sekali ya Bu ya. Tuh. Nah, ini nanti kalau ditinggal ke luar negeri ikut event seperti ini, nanti takutnya lulusnya Iya. mundur atau bagaimana, itu seperti apa Ini Ibu? tuh pertanyaan sejuta mahasiswa. Jadi makanya ada yang tanya gini, Bu, kalau saya ikut dulu ya yang ISMA ya, ikut ISMA itu apakah saya harus cuti ya gitu? Oh no, nggak cuti. Jadi ini hanya gini loh, belajar tapi pindah tempat yang lebih menyenangkan, yang lebih challenging. Jadi sama, nanti ketika belajar di sana di luar negeri itu akan diakui di sini sebanyak 20 SKS. Jadi tidak ada istilah Bu nanti jadi harus mengulang mata kuliah sini ya, enggak, nanti dikonversi. Mata kuliah apa yang di sini nanti dikonversi dengan mata kuliah yang diambil di sana. Jadi jangan khawatir lah, pokoknya masalah konversi serahkan sama ibu bapak korprodinya, insya Allah mereka support. Jadi kalau mengenai tentang konversi nih Bu, misal dari jurusan dari asli dari Indonesianya ya Bu, A itu nanti dia di luarnya ambil jurusan lain itu Bu, transfernya bagaimana ya Bu? Oke, itu good question. Jadi begini, ide dari ISMA, IFOSMA itu adalah memberikan tambahan kompetensi yang tidak didapatkan di kampus mahasiswa. Contohnya misalnya, saya adalah mahasiswa kedokteran. Saya pasti punya banyak ilmu tentang kesehatan ya. Tetapi saya nggak punya ilmu bisnis nih. Padahal nanti mungkin saya akan buka klinik, gitu kan? Ya, ini kesempatan di program-program seperti ini, kesempatan kita ambil entah itu mata kuliah atau experience ya kalau IFOSMA itu yang sekiranya tidak dapat di sini, tetapi yang mendukung kompetensi di sini gitu. Jadi jangan ambil yang terlalu jauh juga lalu nggak bermanfaat, jangan. Ambil yang kira-kira tidak dapat di Unsud tetapi mendukung kompetensi yang di Unsud begitu. Karena idenya memang gitu, malah jangan ambil yang sejalur gitu. Lalu untuk apa gitu? Kan di sini sudah dapat. Terus Ya kan? nanti di sana lagi sama lagi Bu ya. Iya, nanti kita nggak dapat apa-apa gitu. Berarti di sini intinya, semisal kita jalur di sini pendidikannya A, ambilnya di luarnya ambil yang B, tapi yang sepanjang masih sepadan dan mendukung. Jadi nanti memperkaya portofolio mahasiswa ya. Jadi ketika nanti melamar pekerjaan, oh dia punya added value loh gitu. Dia tahu ini itu gitu kan. Jadi berarti ini 100% SKS-nya didukung oleh Unsud ya Bu ya? Iya, didukung. Semisal Insya ini Allah. diikutin. Insya Allah semua prodi sudah declare mereka sangat mendukung. Lalu mengenai tujuan negaranya Bu, itu di mana saja Bu? Hampir semua benua ada representasinya. Jadi ada di Eropa itu ada Inggris, Jerman, Belanda kayaknya enggak kalau yang IFOSMA. Kemudian kalau di Asia itu ada Singapura sama Korea, Korea Selatan, kemudian Australia, kemudian ada lagi dari Amerika saja kalau nggak salah, ini ya Kanada tidak termasuk kalau nggak salah IFOSMA, tapi itu nanti informasi ada semua di web. Jadi negaranya banyak, hampir semua benua itu ada. Dan partner university-nya, kemudian industrinya itu juga bukan sembarangan gitu. Mereka masuk ke, kalau universitas pun universitas top ya, top rank. Jadi kapan lagi kita bisa punya kesempatan kuliah di atau magang ya di tempat yang berkualitas gitu kan, sudah terbukti gitu dia masuk top rank. Jadi jangan dilewatkan. Mantap sekali ya Bu ini ya. Iya, sepertinya kalau saya mahasiswa vokasi mau daftarin Bu. Betul. Saya aja kalau nggak terlanjur tua saya daftar loh. Luar biasa kesempatannya. Iya, jadi Uca, ISMA dan IFOSMA itu ISMA IVO itu sekarang dari 8 program unggulan MBKM itu primadona. Kenapa? Ya itu tadi, karena yang didapat adalah luxury. Ya kuotanya kan? Untuk IFOSMA ini apa ya? Iya, ISMA IVO. Sayangnya kalau untuk ISMA IVO ini kok tidak di ini ya, tidak di
publish tentang kuotanya berapa. Mungkin belum ya, karena memang ini masih proses kan. Kayak websitenya aja kan belum lengkap kalau dilihat. Iya. Nanti 1 Mei itu baru mulai bertahap akan lengkap gitu. Launching ya. Ya, kalau ISMA dulu di awal sudah disampaikan gitu 1000 gitu. Tahun ini 1200 gitu kan. 1100 ya. Tapi kalau ISMA IFO belum, karena ya ini proses ya. Ini pertama. Dulu ISMA juga seperti ini. Jadi masih Pokjanya juga masih belajar kan. Universitas juga kami juga Persiapan belajar juga, iya. Ya, berarti ini kesempatan baik sekali ya, Iya, sangat betul, dicoba. betul. Iya. Harus dicoba. Lalu untuk program ini tuh mengenai biaya bagaimana ya, Bu? Itu ya. Jadi Iya. ini kalau pengen ikut ISMA IFO ini hanya cukup berbekal niat Oh, luar biasa. yang kuat. Ya, karena scholarship-nya itu full funded. Full funded. Jadi yang di cover apa? Nanti tuition fee, pendaftaran, biaya pendaftaran ke universitas di luar negeri. Kemudian living allowance, ada tunjangan buku juga. Kemudian ada untuk visa dan basic tiket pesawat bagaimana? Iya, tiket pesawat juga ya? udah semua ditanggung. Ah, Kemudian visa ditanggung at cost. Kemudian basic health insurance, bahkan sampai PCR berkali-kali, Termasuk sampai 4 karantina. kali kalau nggak salah, karantina semua ditanggung. Dan ada satu lagi biaya kedaruratan kalau ada kasus-kasus darurat ya, kayak bagaimanapun sekarang di masa COVID kan banyak ketidakpastian ya, kayak kemarin pengalaman ISMA itu banyak yang nggak jadi pulang gitu, padahal udah beli tiket karena positif gitu-gitu ya. Nah, untuk antisipasi seperti itu tuh ada biaya kedaruratan. Jadi udah nggak usah mikir biaya ya, Luar biasa niat sekali. aja udah cukup. Niat. Dan yang sebenarnya yang paling challenging itu adalah menyiapkan IPT ya, IPT sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Itu saja, yang lain-lain enggak. Kalau pengalaman saya kemarin mengelola ISMA, rata-rata itu kesulitannya di situ. Jadi kepengen banget tapi ada yang skornya enggak nyampe gitu ya. Kalau yang lain udah enggak mudah semuanya. Dan saya juga sempat dengar-dengar dari Kemendikbud bilang bahwa program ini lebih ditekankan di bahasa Inggrisnya ya, Bu ya. Bahasa Inggris. Karena sangat challenging Betul. sekali. Jadi ini juga jadi pertanyaannya, Bu, kalau saya ngambil di Korea nanti apa harus bisa berbahasa Korea? Enggak. Syaratnya bahasa Inggris. Cukup Karena nanti bahasa Inggris aja ya? di sana kan masuknya ke international program kan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau punya kemampuan bahasa Korea itu akan menjadi nilai plus gitu ya. Untuk mendengar tentang sertifikat bahasa ini, ada syarat-syarat lain mungkin, Bu, untuk mendaftar Iya. program ini? Sebenarnya ya kalau untuk ISMA IFO itu syaratnya agak lebih santai dibandingkan ISMA. Dari skornya ya. Skornya lebih rendah. Jadi sama, yang diterima itu hanya International TOEFL IBT ya, TOEFL IBT, IELTS, Duolingo. Tapi kalau ini karena vokasi, dia satu lagi tambahnya bisa TOEIC. TOEIC juga bisa. Nah, skornya berapa itu sebenarnya di web ada ya, tapi ini saya sampaikan saja, kalau yang TOEFL IBT itu minimal hanya 70. Kan kalau yang ISMA kan sampai 90 kalau nggak salah. Lalu TOEIC-nya 560 minimal. Kemudian IELTS-nya hanya 5,5. Ya, jauh ya. ISMA kemarin kan sampai 6,5 kalau nggak salah. Duolingo-nya hanya 85. Jadi insya Allah ini sih ini banget bisa lah dicapai gitu. Ini skor minimal ya. Kalau bisa mencapai skor yang tinggi akan lebih bagus itu. Nanti kan bagaimanapun ini kompetisi ya, Uca ya. Kompetisi tentu saja ya. Kalau yang skornya tinggi mungkin akan lebih dipertimbangkan gitu kan. Tapi jangan khawatir, kalau punya skor minimal saja daftar. Ya. Karena banyak aspek nanti yang akan dipertimbangkan, tidak hanya TOEFL score, nanti ada wawancara dan lain-lain. Itu juga ini karena kemarin pengalaman ISMA juga gitu, ada yang excellent tapi nggak diterima tuh. Kenapa? Karena di kita dari wawancara itu kita tahu bahwa dia sudah punya international exposure yang cukup, karena dia udah kemana-mana gitu ya. Jadi kalau skor minimal saja pokoknya daftar, jangan sampai punya skor sudah memenuhi syarat nggak daftar, sayang ya. Pokoknya ini aja, nothing tulus gitu ya. Berarti ikhtiar doa tawakal ya, ini betul. luar biasa sekali. Berarti ini saya pernah dengar nih, Bu, kan ada beberapa negara yang menerima contohnya seperti IELTS, TOEFL IBT, Duolingo dan TOEIC.
Dan di sini tertera bahwa di Singapura itu hanya menerima IELTS. Kalau Ya, tujuannya Singapura ya, Bu ya? betul. Iya. Jadi nanti gini, di web itu nanti ketika informasinya sudah penuh, udah full, udah komplit, nanti teman-teman mahasiswa juga harus cek. Hmm. Kalau saya mau daftar ke Singapura, di sana apa tuh yang diterima? Syarat-syarat Karena sertifikat beda-beda ya, bahasa. beda-beda. Kalau Australia itu kayaknya hampir semua diterima, TOEIC apa-apa gitu ya kalau nggak salah ya. Australia, iya. Iya TOEIC, kan? IELTS, TOEFL dan Duolingo. Iya, kalau Singapura tuh yang hanya Terima IBT ya. IELTS. Oh, IELTS, Iya, IELTS. IELTS-nya. Nah, itu nanti yang juga perlu dipertimbangkan gitu. Jadi teman-teman nanti gitu. Jadi pilih dulu pengen kemana, lalu lihat syaratnya gitu ya. Itu harus dilihat juga. Untuk persiapan yang lebih mantap. Iya, betul, betul. Iya. Lalu Bu, mengenai program ini kan untuk mahasiswa vokasi Bu ya. Kalau di D3. Unsud sebutannya D3. Kita hanya punya D3 ya. D3. Itu untuk semester berapa ya Bu kalau boleh tahu? Iya. Karena program D3 itu kan masa studinya pendek ya. Jadi teman-teman D3 itu hanya punya satu kesempatan, yaitu mahasiswa yang ada di semester 4 saja. Makanya kalau udah semester 4 itu kalau sudah punya persyaratan daftar aja, sayang, ya kan? Kalau anak S1 lah itu punya bisa kesempatan 2 kali. Karena masa studinya pendek kan. Jadi semester 4 pada saat mendaftar ya. Iya. Nanti pada saat berangkat itu dia di semester 5. Karena di semester gasal kan, September berangkat. Pada saat mendaftar itu di semester 4. Berarti di sini requirement-nya tentang mahasiswa aktif D3 dan direkomendasikan oleh perguruan tinggi asal, yaitu Unsud ya Bu ya. Kalau kita mahasiswa Unsud. Nah, untuk mendapatkan surat ini itu dari mana ya Bu? Nah, itu juga kami dari KUI itu masih wait and see. Apakah nanti modelnya kayak ISMA? Kalau sementara yang kemarin disampaikan ke kami itu nanti rekomendasi itu secara online. Jadi kami nanti masuk ke sistem lalu kita rekomend lewat itu. Tidak pakai surat kayak kemarin kita pakai surat di materai lalu upload gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya nanti ketika informasinya full apakah setelah lewat sistem kemudian didobelin itu bisa jadi. Ya bisa jadi. Jadi pokoknya so far kayaknya itu lewat sistem. Jadi ini memang ini ya Mbak, kayak Isma juga begini dulu pertama itu masih belajar, jadi kita lihat nanti ada apa di lapangan gitu, biasanya mereka akan adjust, akan ganti aturannya begitu. Jadi nanti teman-teman makanya Gensud yang berminat join di ini Telegram kita untuk update informasinya. Itu Telegramnya Ivosma Unsud 2022. Ivosma Unsud 2022. Itu nanti semua informasi akan saya upload di situ. Kalau ada update dari Kemendikbud nanti akan kita ini di situ kan kita upload. Di sounding di situ ya Bu ya. Iya. Kemudian saya dengar ada salah satu syaratnya untuk menyertakan transkrip. Nah, di transkrip ini tuh ada minimal nilainya tidak Bu ya? Ya, transkripnya harus in English ya. Nanti minta aja ke fakultas tuh bisa kok. Iya. Kemudian minimalnya hanya 3 IP-nya. Sekarang anak jarang ya yang dikurang dari 3 itu IP-nya ini ya. kumlot semua Bu anak Unsud ini Bu, luar biasa memang. Makanya hanya 3 ya, sangat mudah. Lalu kalau mendengar ini kan biasanya mahasiswa yang belum pernah tes bahasa ya Bu ya. Jadi kan payment ini biayanya sekitar seperti ini gitu. Nah, itu kira-kira ada reimbursement dari Unsud atau tidak ya? Jadi memang ya dari beberapa tadi jenis tes itu kan beragam. Yang paling mahal tuh IELTS ya. Makanya kemarin di ISMA kita sarankan ikut yang Duolingo, itu yang termurah. Kalau di Ivosma mungkin bisa ambil Duolingo atau TOEIC ya, itu yang agak ini affordable. Nah, tapi jangan khawatir nanti akan ada ini bantuan dari universitas ya melalui IRO nanti. Jadi bantuannya adalah
Kalau biaya tesnya kurang dari 1 juta, nanti akan ditanggung at cost, akan dibantu at cost. Kayak Duolingo kan hanya 600 berapa, itu berarti at cost semua akan ditanggung. Tapi kalau ikutnya IELTS yang 3 juta gitu, nanti hanya dapat maksimal 1 juta. Luar biasa sekali. Dan itu nanti kalau mau mengajukan itu bantuan nanti setelah penutupan IFOSMA. Karena syaratnya adalah harus bisa menunjukkan skor yang sesuai dengan syarat IFOSMA, satu. Yang kedua sudah menunjukkan sudah submit, sudah mendaftar ya, pendaftaran ke IFOSMA. Jadi nanti kalau taunya tes bukan buat IFOSMA gitu kan, jadi harus ada syarat itu ya, udah mendaftar. Jadi 2 syarat itu harus dipenuhi. Jadi makanya nanti prosesnya nanti terakhir kalau udah pendaftaran ditutup. Ini dengar-dengar tentang pendaftaran, Bu. Ini akan dibuka kapan dan selesai kapan, Ibu, untuk deadline? Rencananya dulu tuh 1 Mei loh ya. Tapi ternyata kemarin itu dibuka lebih awal. Jadi kemarin udah buka 27. 27 April sudah buka. Padahal harusnya 1 Mei. 27 April sampai 14 Mei. Tapi kemarin itu sosialisasi di perguruan tinggi di Lok Sumawe itu Bu Hilda sebagai ketua ini ya Pokja IFOSMA itu mengatakan akan diperpanjang 21 sampai 21 Mei. Masih ada kesempatan banyak ini, Bu ya. Tapi itu juga dikatakan subject to changes. Jadi kalau saya lebih baik kita berpegang yang 14 Mei dulu aja deh gitu. Nanti kalau ada perpanjangan itu ya bonus saja gitu. Makanya persiapkan di 14 itu sampai 14 semuanya udah itu ya, itu lebih baik. Nah nanti sekali lagi kalau ada update-update tentang tanggal kita akan share ya. Oh ya, satu lagi nanti mungkin Gensut kalau melihat podcast ini mungkin langsung nanti ini ya coba lihat di lamannya begitu ya. Jadi tanggal 27 April itu dibuka mahasiswa hanya bisa membuat akun. Ya, membuat akun dulu tapi belum bisa mendaftar. Belum bisa membuat akun dan melengkapi profil di akun. Data-data mahasiswa. Nanti 1 Mei itu baru dibuka pendaftaran. Nanti di situ akan ada template-template form yang akan dilengkapi ya. Itu 1 Mei. Gitu. Sampai 14 atau 21 Mei nanti. Jadi kalau misal sudah 1 Mei belum buat akun, bisa atau tidak, Bu, kira-kira? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masih aman. Berarti aman. Sebelum itu di hold dulu, 1 Mei baru isi registrasi. Dan satu lagi ya, membuat akun itu harus pakai email institusi. Ya, yang @unsud.ac.id ya. Jangan pakai email pribadi. Email Facebook nih jangan dipakai. Karena itu syarat utama. Gitu Ibu ya. Siap. Lalu untuk saya dengar ada syarat untuk MOTLET atau motivation letter. Nah, itu ada syarat-syarat khususnya atau tidak, Ibu ya? Atau enggak. Jadi gini, itu sama kayak di ISMA ya. Nanti motivation letter esai ya. Esai itu nanti diisi langsung di ini web. Langsung bukan mengetik dalam satu file lalu diunggah, enggak. Nanti di situ ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya apa saya nggak tahu, apakah sama dengan ISMA karena kan belum di launch. Di situ juga belum ada di lamannya. Itu intinya pertanyaan itu ya menggali motivasi sebenarnya. Nah, nanti jawabannya itu dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalau sudah buka webnya, kok sudah keluar itu pertanyaan-pertanyaannya, coba deh dikarang dulu yang bagus gitu. Nah, nanti kalau udah siap ketikkan di itu. Gitu. Jadi sistemnya bukan bukan offline, file gitu online ya, Bu ya? Iya, online, semuanya online. Tapi kita juga bisa siapin sedikit-sedikit lalu nanti ya, Bu ya. Tapi jangan khawatir, itu masih selama belum disubmit bisa diedit. Aman Bu ya. Aman. Deg-degan tadi mau tanya, Bu. Iya, siap. Kan nanti kalau dari tim IRO nanti juga bisa ikut memantau ininya teman-teman. Jadi apa isiannya barangkali ada yang salah, nanti kita bisa ikut membantu. Mengingatkan gitu ya. Ini belum diisi, ini masih kurang tepat gitu. Semua bisa diedit. Iya. Lalu sahabat Gensut, sepertinya saya tahu nih ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan. Sebenarnya ini hal sepele, tapi mungkin jadi hal besar ya. Kalau ISMA Evo ini kan programnya baru, Bu, dari beberapa 2 tahun ini ya, Bre.
Baru tahun ini. Satu tahun ini. Tahun pertama. Nah, untuk program D3 vokasi mungkin kan ada yang belum pernah mengalami studi ke luar negeri atau apa. Jadi mungkin persiapannya untuk dokumen seperti paspor itu mungkin belum ada, Bu. Ya kan ya? Jadi kalau di belum sini punya gitu ya. susah belum punya, apakah bisa mendaftar atau harus punya dulu? No problem. Jadi nanti pokoknya gini, daftar aja dulu. Kalau ISMA yang pertama dulu diminta. Jadi waktu daftar itu harus upload paspor. Tapi ISMA kedua tidak. Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman bisa kalau misalnya sudah lolos ya, baru buat paspor. Buat paspor kan maksimal kayaknya 5 hari kerja ya sekarang ya. Cepet. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, kemudian dokumen lain yang berkaitan nanti untuk keberangkatan pun nanti itu dipandu oleh Kemdikbud. Nanti mereka akan dikumpulkan di WA group. Kemudian nanti akan dipandu sampai waktu kalau ISMA dulu itu pengurusan visa itu mereka nggak perlu pergi ke visa center, mereka dibuat special line. Jadi di satu gedung mereka ngurus visa untuk anak-anak ISMA saja. Luar biasa. Iya, dulu saya pernah ngurus visa susahnya minta ampun, Bu. Kalau ini kan sudah dari Kemendikbudnya, Bu ya. Iya. Oh ya, saya mumpung ingat ya. Jadi ini teman-teman Gensut ya, rugi kalau tidak apply. Kenapa? Ini program ini banyak sekali proses yang di-cut. Jadi contohnya ya, kalau mungkin kok tanya ke Bapak Ibu dosen ketika mereka cari sekolah ke luar negeri sendiri, itu prosesnya luar biasa, trial and error-nya lumayan ya. Kok ini enggak? Kenapa? Seleksi hanya ada di Indonesia. Host university nggak ikut nyeleksi loh. As long as pemerintah Indonesia merekomen anak-anak itu, ya sudah mereka terima aja. Ya, itu berarti udah di-cut kan. Luar biasa. Terus belum nanti proses-proses persiapan pre-departure. Itu akan banyak sekali kemudahan dari Kemdikbud. Karena ini kan program ini adalah program G2U ya. Jadi dari pemerintah ke universitas, pemerintah ke lembaga gitu. Jadi kayak kemarin ISMA ketika COVID pun lagi parah, itu kita masih bisa memberangkatkan di beberapa negara. Gitu, jadi jangan sampai dilewatkan. Powernya kuat sekali. Iya, karena ini program pemerintah. Jadi, berarti untuk seleksinya dari universitas diseleksi, kemudian baru ke pemerintah atau langsung ke pemerintah Indonesia? Jadi nanti dari Unsut itu ada tuh tadi kan yang merekomen pertama kan dari Unsut. Nanti kita akan seleksi dokumen yang eligible, pokoknya as long as eligible langsung masuk. Kita rekomen. Nah, nanti mereka baru seleksi dokumen lagi. Kalau di sana kan tadi saya bilang kompetisi nih. Jadi dia kan punya kuota. Nanti akan diseleksi, akan keluar list nama-nama yang lolos seleksi pertama. Seleksi berkas berdasarkan tadi ya? Berkas. Nanti baru yang lolos ini masuk ke seleksi wawancara. Nah, setelah itu udah nanti ada final list tentang awardees-nya siapa gitu. Gitu. Udah itu aja. Wawancaranya juga nggak lama, pengalaman kemarin. Ini kesempatan emas sekali gitu ya. Ya. Betul. Berarti untuk secara pastinya nih, cari yang pasti-pasti ya Bu ya. Untuk timeline programnya ini berarti kan pendaftaran bulan Mei. Untuk berangkat berarti bulan. Kalau berangkat itu tergantung universitas di sana maupun lembaga di sana, tetapi sekitar Agustus September biasanya. Dan kembali ke tanah airnya sekitar Desember Januari. Ya? Beda-beda biasanya mereka ya Uca, tergantung universitas ya. Mereka kan punya academic period beda-beda kan. Oke. Lalu untuk mahasiswa bidik misi Bu, apakah boleh untuk mendaftar program ini Bu? Ya inilah ya, ini kesempatan emas ya. Jadi kalau kita orang ekonomi itu tahu ya, first mover itu selalu beruntung gitu. Jadi jadilah first mover. Ini kalau kesempatan pertama belum ada itu peraturan kayak gitu kayak ISMA. Jadi udahlah daftar aja gitu. Ya, nggak tahu tapi nanti lamanya udah komplit ya. Berarti siapa saja bisa daftar asalkan vokasi ya. Dan semester 4. Luar biasa. Kemudian ini Bu, untuk tahapan seleksinya. Berarti kan kalau kita lihat kemarin di program IISMA ya, itu kan mahasiswa mendaftar
melalui universitas Mm-mm. yaitu Unsud melalui Aero ya. Kemudian berkasnya kan dikumpulkan di sana. Mm-mm. Kemudian apakah mahasiswa sendiri yang mengapply di website Kemendikbud atau dari kita Aero sendiri, Bu? Aplikasi sendiri-sendiri, mahasiswa sendiri. Aero itu hanya sifatnya membantu dokumen-dokumen yang dibutuhkan kayak surat rekomendasi begitu ya. Cuma untuk IFOSMA lagi-lagi kita juga masih menunggu informasi ya apa yang harus kita provide ya. Tuh rekomendasinya juga template belum keluar, belum ada gitu. Oh, berarti buat sahabat Gensut nih yang mau daftar selalu pantau terus Telegramnya dari Unsud ya, untuk yang program ISMA Evo. IFOSMA Unsud 2022. Oke. Di-add ya teman-teman. Siap. Lalu untuk di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Apakah mahasiswa yang sudah pernah mendaftar MBKM boleh mendaftar ISMA Evo? Itu juga belum ada aturan itu, saya belum lihat. Jadi nanti kita lihat ya di 1 Mei itu apakah akan muncul seperti itu, tapi sementara belum. Di ISMA pun kan itu juga munculnya di tahun kedua. Jadi kalau tahun 1 itu biasanya kan memang gitu ya, masih muda. Kan karena semua lagi belajar ya. Wah, ini saya tertarik sekali, Bu. Lalu untuk dari Ibu sendiri nih, ada tips and triknya, Bu, untuk lolos seleksi ini, Bu? Tipsnya adalah niat yang kuat ya. Niat yang kuat. Nah, saya nggak bisa memberikan tips sedetail ISMA ya, karena ini belum ada pengalaman. Ya, dan ini ada industri, saya belum tahu. Tapi kalau berkaca dari ISMA itu memang ada strategi. Contohnya misalnya gini, kalau kita punya skor IPT-nya nggak tinggi-tinggi amat gitu, kalau dulu saya sarankan ya jangan milih universitas yang terlalu banyak peminatnya. Ya. Banyak kayak Korea itu luar biasa itu ya. Kepada pengen ketemu opa-opa Korea itu luar biasa. Nah, jadi strateginya kalau ISMA itu hanya itu aja. Jadi lihat animonya gitu. Kita ngukur kemampuan gitu. Nah, kalau IFOSMA belum ada kayak gitu-gitu. Jadi ya sudahlah, passionnya di mana gitu aja. Ikuti kata hati. Iya, passionnya di mana, pengen apa gitu. Lalu habis itu berdoa ya kan? Biar doa tawakal. Iya, karena belum ada datanya ya. Belum ada pengalaman. Iya. Paling ya itulah, cari skor setinggi-tingginya untuk bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Kemudian dari ini ada pertanyaan, apakah Aero akan membantu untuk persyaratan administrasi, Bu? Oh, jelas Ibu ya. Pokoknya kalau ada dokumen yang harus di-provide oleh Aero, kita siap. Wah, luar Ya. biasa. Jadi nanti dokumen-dokumen itu biasanya ada di-provide oleh fakultas atau prodi, terus Aero juga. Dan ada yang mahasiswa secara pribadi ya, kayak apa tadi kan motivation letter itu kan sendiri ya. Pribadi. Iya, tapi sepanjang Iro diminta untuk menyediakan, kita pasti sediakan. Oke. Nah, sahabat Gensut, bagaimana nih setelah mendengar diskusi kita tentang harusnya lebih program. termotivasi, Iya, ya kan? harus lebih termotivasi. Ingin daftar. Iya. Juga kesempatannya sangat bagus sekali untuk teman-teman semua yang ingin mencoba dan bereksperience di luar negeri. Betul. Tentunya. Kesempatannya ini akan menambah pengalaman ya, Bu, tentunya. Pengalaman, soft skill. Kemudian ini international exposure ya kan, dapat semua lengkap. Jadi di sini teman-teman, buat yang ingin cari tahu info mendalam bisa dicek melalui website resmi dari ISMA Evo, ada Instagram, YouTube dan lain-lain. Tapi itu untuk informasinya ya. Tapi apabila kalian punya pertanyaan lain yang ingin ditanyakan secara langsung, PIC-nya berada di Aero Unsud, bisa langsung melalui Bu Poppy di sini dan staff yang ada di Aero ya. Atau bisa nge-DM di Instagram Iro. Oh iya, Instagram Aero Unsud volunteer akan di follow up. Iya, Oke. Nanti kalau alamat-alamat media sosial IFOSMA nanti akan kami share di grup Telegram ya. Ada beberapa media sosial yang bisa diikuti untuk lihat updates ya, update informasi bagi mahasiswa. Berarti ini cara pertamanya add dulu Telegram dari Unsud ya, Bu ya, untuk programnya itu IFOSMA
Unsut 2022. II Fosma ya, II I-nya Fosma 2. ya. II Fosma. II Fosma Unsut 2022. Itu lihat dulu, semua informasi akan lengkap ada di situ. insyaallah. Iya, Iya, iya. luar biasa sekali. Oh, Bu Popi, terima kasih banyak ini untuk Sama-sama. waktunya, sangat emas sekali. Iya. Dan senang berbincang dengan Ibu. Sama-sama Uca, saya juga senang ya share informasi ini, karena saya sangat berharap bahwa nanti Unsut bisa mengirimkan banyak mahasiswa Amin. gitu ya. Jadi ini program yang sangat prestisius. Teman-teman nanti Gensut kalau yang bisa lolos dan bisa berangkat ke luar negeri, tentu saja nanti juga membawa nama baik Unsut, ya kan, selain nama baik diri sendiri kan Iya. ya. Nama baik tanah air juga Iya, malah, Bu, ya. Indonesia, iya kan. Karena Jadi kalau di sana kan hitungannya kamu dari mana, nggak Iya. tahu, taunya kamu Indonesia atau mana Iya. gitu ya. Luar Iya, biasa betul, sekali. betul. Oke, Gensut, semisal kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kontak dan add Telegram yang sudah disebutkan tadi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Salam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.